Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu syahrus safar syahrul mubarakah syahrur rahmah wa syahrun ni'mah. Alhamdulillahilladzi ala hadhil fursah at-tayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warḍu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Jamaah salat subuh, jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama-tama, yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz tahmid alhamdulillah adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maaf Bapak Ibu, banyak yang dikasih oleh Allah nikmat sehat, tapi dak katik subuh ini kita jingok. Banyak dikasih oleh Allah nikmat kuat, tapi dak terjingok juga di masjid setiap solatnya. Jadi banyak-banyak bersyukur Pak, kita yang bisa melangkahkan kaki ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Maka dengan kita mensyukuri nikmat ini, janji Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita abadan syakura, hamba yang pandai bersyukur dengan nikmatnya. Tapi mendijingok Pak di sini masya Allah ya. Pada para wong tua kita galo ya. Pada para wong tua kita galo. Maka Al-Fakir mengingatkan untuk juga kita ajak lebih banyak lagi bersyukur dengan nikmat Allah. Anak-anak zuriat kita Pak, Bu, ya. Kita ajak pergi ke masjid. Kita biasa untuk sholat berjamaah. Pelan-pelan, lama-lama insya Allah anak kita, keturunan kita terbiasa insya Allah. Karena anak dan keturunan kita inilah Pak, Bu, adalah generasi kita, jilul jadid, generasi yang baru, penerus kita. Kalau kita dari sekarang tidak kenal dengan anak keturunan kita dengan masjid, jamaah masjid, sholat berjamaah, maka kita takut kaget Pak Bu ya, anak kita tidak terbiasa sampai dia tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena apa Pak Bu? Aku jengok kebanyakan masjid ni isinya wong tua kita galo. Bener tak Pak Bu? Ya, wong tua kita galo. Maka kita mulai dari Masjid Al-Hakim yang masya Allah baru 3 tahun masjidnya sudah megah ini Pak. Alhamdulillah. Baru 3 tahun rutin majelis-majelis taklim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baru 3 tahun banyak jamaahnya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Masjid Al-Hakim ini selalu makmur dan selalu banyak jamaahnya yazdad, selalu bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda kita, seri tauladan qudwatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi oleh Pak Haji sudah diperkenalkan kita Pak ya. Jadi tidak penting lagi, tidak butuh lagi kita perkenalan Pak. Tapi sedikit melurusi Pak, Bu, nanti kata Ibu, ini agak beda suara imam sama yang ngisi nih. Memang beda Bu ya. Yang imam sama yang ngisi memang beda. Kalau yang ngisi ini suaranya agak cempreng dikit, kalau yang imam tadi agak merdu suaranya. Yang imam itu adik kita Bu ya, yang sebelah kanan Ustadz Al-Fawwas Al-Farabi Al-Hafiz, sebelah kanan, jangan nengok sebelah kiri. Sebelah kiri lah terbiasa Pak Haji ya. Masya Allah ya. Ini Ustadz Fawwas Al-Farabi Al-Hafiz, beliau dulu pernah mondok pesantren di Izzatuna. Dan beliau juga miladnya itu Bu di Mesir. Waktu itu orang tua dia belajar di Mesir dan beliau lahirnya di sana. Nah kita ini Al-Fakir Bu asli wong Palembang, lahir di Palembang, besar di Palembang. Jadilah R-nya bederot dikit-dikit. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah juga Bu belajar di pondok pesantren Raudatul Ulum. Apapun nama pondok pesantrennya, dimanapun tempatnya, maka bagi kami ini khairul amkan, sebaik tempat kita berbelajar itu di pondok pesantren insya Allah. Maka Bapak Ibu kalau ada keturunan jangan sungkan-sungkan untuk memasuk ke anak kita ke dalam pondok pesantren dimanapun berada. Tapi jangan lupa harus tahu Pak, punya siapa pesantren itu? Ajarannya mak mano? Gurunya siapa? Kitab apa yang diajar ke? Karena baru-baru ini viral, bener tak Pak? Ya, tidak usah kita sebutin lagi nama pondok pesantrennya. Ya tak Pak? Bu ya, lah viral. Nah ini bahaya kalau kita tidak tahu siapa pimpinannya, siapa gurunya, pelajaran apa. Maka Bapak Ibu ketika kita berniat untuk memasukkan anak ke pondok pesantren, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu siapa pimpinannya dan apa yang diajarkannya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Ya Pak Bu ya, sama-sama memahami al-ayat min ayatillah. Ayat dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sebelum kita memasuk kepada tafsir surat Quraisy, maka Bapak Ibu Al-Fakir teringat dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Man shalla ghadata fi jamaah." Kita ini Bapak Ibu sudah sholat berjamaah pada subuh hari, datang dari rumah ke masjid berniat untuk berjamaah sholat di masjid. Maka hadis selanjutnya, "Tsumma qa'ada yadhkurullahu ta'ala hatta tatlu'us syams." Setelah sholat berjamaah jangan pergi dulu, duduk mantap-mantap, ingatlah Allah, berzikir kepada Allah hatta tatlu'us syams, sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian sebelum meninggalkan masjid salat 2 rakaat. Pahalanya Pak wong ini akan dapat ka ajril haji wal umrah. Wong ma ini salat berjamaah subuh hari, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari,
dia tak ninggal ke masjid, maka pahala yang akan didapatkan seperti pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu Al-Fakir berpesan sebelum meninggalkan masjid, maka diusahakan untuk sholat rakaataini, 2 rakaat sholat syuruk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Quraisy. Maka sebagian ulama al-mufassirin, ahli tafsir mengatakan bahwasanya surat ini adalah kelanjutan surat Al-Fil. Ya Pak ya, Bu. Surat Quraisy ini sebagian ulama mengatakan kelanjutan daripada surat Al-Fil. Dari mana? Dari 2 asbab atau 2 aspek kita lihat. Yang pertama, surat Al-Fil ini secara urutan berdekatan Pak, Bu. Ya, berdekatan. Surat Quraisy nomor surat 106, surat Al-Fil 105. Ini yang pertama. Kenapa ulama mufassirin sebagian mengatakan surat Quraisy ini jauh sedikit. Minum ya Pak Haji ya. Minum ke dulu Pak. Aku nyengok Bapak Ibu tadi lah maling setar untuk minum dan ya. Kita minum dulu Bu ya, Pak. Aku jingok cak pempek tadi. Biasanya berkuah Pak, Bu. Ini kuah juga, tapi manis kuahnya. Mungkin di akhir insya Allah ya. Ada yang asin-asin dikit, insya Allah. Biasanya di Palembang ini Bapak Ibu, kalau ada majelis-majelis ini selain keberkahan ilmu, maka keberkahan ko'o Pak. Tahu ko'o Pak? Tahu Bu? Ko'o itu yaitu tadilah keberkahan makan bersama. Al-jama'atu fihi barokah. Kita berjamaah insya Allah ada keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, secara surat berdekatan, yang kedua ini korelasi maknanya Bapak Ibu. Makna surat Quraisy sama Al-Fil itu ada kesamaan, berkesinambungan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan surat Quraisy adalah kelanjutan daripada surat Al-Fil. Bapak Ibu tentu sudah paham surat Al-Fil makmano kekerasan, kezoliman raja siapa Pak? Abraha yang ingin menghancur ke kota Mekah, yakni pada tempatnya Ka'bah. Ya Pak ya. Maka surat Quraisy ini sebagian ulama mufassirin mengatakan kelanjutan daripada surat Al-Fil. Maka yang pertama kita langsung masuk kepada surat Quraisy, ada 4 ayat. Dan surat Quraisy ini juga adalah surat Makkiyah. Surat apa Pak? Makkiyah. Surat yang turunnya di Mekah. Kalau turunnya di Madinah, Madaniyah. Kalau yang di Kuto, rumah makan Madinah. Tapi bukan sponsor ini Pak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Maka kita sama-sama coba baca Pak. Insya Allah semuanya hafal. Dan insya Allah surat ini luar dari kepala kita. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait wa amanahum min khauf. Masya Allah Pak Haji, hafal galau jamaah. Alhamdulillah. Maka surat Al-Quraisy ini diawali ayat pertama li'ila fi Quraisy. Kalau kita nyingok secara arti li'ila ini adalah kebiasaan. Tapi sekali lagi ulama mengatakan makna dari li'ila ini terbagi menjadi 2.
Yang pertama asal katanya ikhtilaf. Iktilaf. Ya Pak ya. Ulama mengatakan makna dari ilaf ini yang pertama iktilaf. Artinya itu adalah kita kebiasaan, artinya adalah arti selain dari iktilaf kebiasaan adalah artinya kita beragam, berukun, bersama. Iktilaf. Kenapa? Karena tadi surat Quraisy kelanjutan daripada surat Al-Fil yang mana Raja Abraha nak ngancur ke Ka'bah, tapi terjadi tak Pak? Terjadi tak Bu? Tidak. Karena apa? Allah yang melindungi Ka'bah dari ancaman Raja Abraha. Kalau terjadi hancur Ka'bah, dak kati kita mak ini hari, dak bisa berangkat haji dan umrah. Maka Allah melindungi Ka'bah dari ancaman Raja Abraha dan selamatlah warga-warga Quraisy. Ya Pak ya. Zaman dulu bukan kita wong Palembang, bukan wong Arab sekarang Muslim, wong Quraisy yang tinggal di dekat sekelilingan Ka'bah Pak. Maka Allah lindungi, Allah kasih keselamatan untuk apa? Ini tadilah untuk mereka bersinambungan untuk menjalani hidup di dunia ini. Maka Allah lindungi Ka'bah agar orang-orang Quraisy beragam, berukun, bersama. Maka maknanya iktilaf, al-jama' bersama Pak. Ya, itu makna yang pertama dari ilaf. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah dengar, iktilaf bukan ikhtilaf, bukan juga ikhtilaf. Bahasa Arab ini Pak, Bu, ini dekat-dekat bahasanya, ya, hampir sama, tapi maknanya berbeda. Hampir sama, tapi maknanya berbeda. Maka kita harus jeli. Oleh karena itu Pak Haji, Masya Allah, kemarin jingok di grup ada kajian Al-Quran, tahsin Pak Haji ya. Nah ini sangat penting Pak. Karena apa? Itu tadi bahasa Arab. Sedikit berbeda kalimatnya, sedikit berbeda pengucapannya, maka artinya juga akan berbeda. Kayak tadi, kalimatnya iktilaf. Tapi kayak kedua kedengaran ikhtilaf. Ya Pak ya? Atau ikhtilat. Itu berbeda galau artinya Pak. Kalau iktilaf itu bersama, kalau ikhtilaf itu berbeda. Kalau ikhtilat itu bercampur baur, beda artinya Pak. Maka sangat benar Masjid Al-Hakim ini menghadiri majelis, salah satunya adalah majelis tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran Pak. Karena aku yakin kita di sini para aba, para wong tua, insya Allah segalanya kita ini imam Pak. Imam di rumah maupun imam di masjid, ya Pak ya. Maka kita dari sekarang perbaikin bacaan-bacaan Al-Quran kita dari hal yang kecil, dari makharijul huruf, tempat keluar huruf. Karena di dalam Al-Quran, di dalam kita membaca Al-Quran, huruf hijaiyah itu Pak keluarnya di satu tempat, ya. Tidak kate satu huruf keluarnya bisa dua tempat. Maka kita harus belajar huruf A keluar di mana, huruf Ba keluar di mana. Itulah gunanya kita belajar tahsin, mempelajari salah satunya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau kita salah bacanya, salah juga artinya Pak Bu, ya. Contohnya Ustadz, ada contohnya di dalam surat Al-Baqarah. Biasanya imam-imam Ramadan sering membaca ayat ini Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhir ayat la'allakum apa Ustaz? Tashkurun, ya, ayat ini Pak. Nah, kalau kita melihat Al-Qur'an la'allakum tashkurun, itu asal katanya syakara yashkuru. Ya Pak ya? Syakara yashkuru. Ada titik 3, ada gigi 3 kalau guru kita ngajar Pak. Maka cara pengucapannya syah,
Ya Pak ya. Nah, kalau yang benar la'allakum tashkurun. Titik 3 gigi 3 pengucapan sya, bukan sin. Ini bahaya kalau kita tidak teliti. La'allakum tashkurun. Artinya jauh berbeda. Kalau la'allakum tashkurun, yang benar la'allakum tashkurun artinya semoga menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau la'allakum tashkurun, semoga menjadi wong yang mabok. Dari asal kata zakira yaskuru. Ya, di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Benar Pak Bapak Ibu? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekat ke masjid atau mendekat salat wa antum sukara dalam keadaan mabok. Nah, ini perlu kita belajar makharijul huruf. Di dalam surat Al-Ikhlas mah itu juga Pak, banyak imam-imam. Tapi Pak Haji izin imam masjid sini aku dengar Masya Allah, ya, lah benar galo, jamaahnya bagus galo, tahsinnya alhamdulillah. Masjid yang lain Bu, Pak, ya, baca surat Al-Ikhlas, jelas-jelas surat Al-Ikhlas ini Pak Bu diawalin huruf qa, ya Pak ya, huruf qa. Ya, kalau kita baca qul huwallahu ahad. Ya Pak ya? Qul huwallahu ahad. Diawalin huruf qa. Itu adalah asal katanya qala yaqulu. Berkata, qul, katakanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Kalau dia tidak teliti dengan huruf qa, maka kalau imam nak ngaca-ngaca Pak, nak cepat, kul huwallah, kul. Itu asal katanya apa Pak? Akala yakulu. Artinya makan. Kalau dia kul, fi'il amr dari akala yakulu, makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu. Secara arti. Kalau dia pengucapannya tidak benar, tidak sempurna. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berniat dari sekarang. Masjid Al-Hakim sudah memfasilitas belajar tahsin, belajar fikih, belajar yang lain. Hadir Pak Bu, ya. Kita niat kita jadwal untuk hadir dan belajar bersama-sama untuk menambah khasanah keilmuan kita, insya Allah. Aku teringat Bapak Ibu pesan dari Kiai almarhum Ustadz Taufik Asnuri, ya. Jangan malu kita belajar tahsin ini Pak. Ustadz umur aku lah sekian. Ustadz umur aku lah tak sanggup lagi. Jangan malu. Jangan bingung tak sanggup. Belajar tahsin sehari satu huruf tak apa-apa Pak, kata Ustadz itu, ya. Kata almarhum tak apa-apa. Satu hari satu huruf ba tidak apa-apa Pak. Ngelatih makharijul huruf gitu. Besok harinya ta. Ya, tapi jangan ego sampai kondangan lagi nyebut ba ta. Gile kata jamaah yang lain lagi Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajar dari sekarang memperbaiki bacaan tilawah Al-Qur'an kita. Insya Allah. Lanjut makna dari ilaf. Ilaf ini selain dari i'tilaf, maka makna yang kedua Bapak Ibu adalah i'tada ya'tadu. Itu artinya adalah kebiasaan sebagaimana yang tertulis di dalam tarjamah Al-Qur'an, kebiasaan bagi kaum Quraisy, kebiasaan bagi penduduk Quraisy. Maka lanjut ayat yang kedua, apa biasaannya? Apa ayatnya Bapak Ibu yang kedua? Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah rihlah. Apa itu rihlah? Berjalan, safar. Inilah kebiasaan orang Quraisy. Setelah Allah bebaskan dari ancaman Aja Abraha, Allah selamatkan warga Quraisy, maka mereka berkelangsungan kehidupan
untuk berpindah-pindah tempat untuk apa Bapak Ibu? Berkeselangsungan kehidupan mereka, untuk bertahan hidup. Karena apa? Ini yang biasaan mereka, rihlatas syita'i was-shaib, berjalan safar pada waktu syita. Syita ini Bapak Ibu artinya adalah musim dingin. Shaif adalah musim panas. Ingat, syita dingin, shaif panas. Syita dingin, shaif panas. Jangan terbalik. Kayak shaif musim panas, musim dingin, syita musim panas. Kalau nak ngingetnya mak mana Ustad? Kasto Ustad Abdul Somad sering ngajar ke kita biar ingat itu adalah kalau dingin kayak kayak keluar angin, berarti syita, Pak. Ya kan? Kalau itu panas. Kayak kita habis makan pempek, kepanasan, Pak. Nah, itu berarti musim panas. Biar kita ingat syita itu musim dingin, shaif itu musim panas. Maka inilah kebiasaan orang Quraisy. Ketika datang musim dingin, mereka pergi kemana, Pak? Di dalam kitab tafsir orang Quraisy, ketika datangnya musim dingin, mereka hijrah, mereka safar, mereka mengadakan perjalanan dari Mekah, Pak. Ya, mengadakan perjalanan menuju ke Yaman. Ke Yaman. Kalau musim dingin, musim syita, mereka dari Mekah, Pak, menuju ke Yaman. Kalau kita ngelihat peta, Mekah, Madinah, dan di atasnya nanti Syam, maka Yaman itu di bawahnya, Pak. Nah, ketika musim dingin, orang-orang Quraisy rihlah, berpergian kemana, Pak? Kemana? Ke Yaman, bukan ke Palembang, Pak. Ya, ke Yaman, Bu. Ya, orang Quraisy ini pergi ke Yaman. Kenapa? Karena untuk bertahan hidup tadi, Pak Haji. Kalau bertahan hidup di Mekah, tandus, Pak. Ya, sedikit kehidupan. Maka untuk bertahan hidup, mencari sebagian makanan dan minuman ataupun rezeki, maka orang Quraisy ini pergi dari Mekah. Pada pas musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Pada musim panas, mereka pergi ke Syam. Ya, Pak ya, Bapak Ibu, pergi ke Syam. Kenapa Ustadz Quraisy itu musim dingin pergi ke Yaman, tidak musim dingin pergi ke Syam? Karena Yaman ini, Pak, terkenal dengan hararah, syiddatun nar, panasnya, Pak, Yaman ini. Maka orang Quraisy ketika musim dingin baru datang ke Yaman biar tidak terlalu ngerasa panas, Pak. Ya. Jadi itu tadi musim dingin, uang Quraisy datang pergi ke Yaman untuk tadi, Pak, litijaro, untuk berdagang. Mereka pergi ke Yaman karena panas. Karena Al-Fakir alhamdulillah diizini oleh Allah untuk belajar ke Yaman. Memang panas, Pak, Yaman itu, Pak. Sadid, panasnya sangat kuat. Bahkan ketika datangnya musim panas, bukan musim dingin nih, Pak. Datangnya musim panas, karena Yaman ini terkenal dua musim, panas dan panas sekali, panas dan panas nihan. Ya, Pak ya. Walaupun paslun syita tetap panas dia, Pak. Tetap, Pak, panas. Maka kawan-kawan dulu belajar di Yaman, Pak, ketika datangnya musim panas, itu telur rebus tidak payah lagi nak taruh di kompor, Pak Haji. Kita taruh di depan imarah, depan suko, depan asrama gitu, sholat maghrib atau sholat zuhur, asarnya sudah jadi telur rebus dia. Itu saking panasnya, Pak Haji, Yaman. Ya. Ada juga sebagian cerita ketika datangnya musim panas, kawan-kawan kalau nak tidur bukan dalam kamar lagi, Pak. Kawan-kawan langsung pucuk loteng, bawa kasur. Panas dalam kamar, Pak. Tidak lagi berjejer di kamar, jejer di loteng, berjejer di lapangan bola. Saking panasnya Yaman, Pak. Allahu Akbar. Makanya orang Quraisy tadi, Pak, rihlanya ketika muslim syita, waktu musim dingin baru pergi ke Yaman.
Ya Pak ya. Itu orang Quraisy untuk tijaro berniaga. Ketika faslus shaif mereka hijrah lagi, mengadakan perjalanan lagi ke mana? Ke Syam. Ke mana Pak, Bu? Ke Syam. Ke Syam ini di mana Ustadz? Coba Bapak Ibu jingok Syam ini, kalau di peta dak katik lagi Pak Haji Syam. Ya, dak katik lah lagi. Syam ini sudah menjadi 4 negara. Ya, Bapak Ibu, yang pertama negara Palestina, itu termasuk Syam. Yang kedua Lebanon, itu termasuk Syam. Yang ketiga Suriah. Suriah Pak, paham langsung bapak-bapak nih Suriah. Bukan ini Pak. Ini rokok Suriah. Syria Pak ya. Syria, Suriah, boleh juga Pak ya. Dan yang keempat Yordania. Yordan, atau kalau kita nulis namanya Pak yang kita kenal Urdun. Benar Pak ya? Apa namanya? Urdun. Yordan itu Urdun Pak. Sama ya, kalau menyebut Urdun berarti Yordan. Karena nama-nama ini banyak dipleset oleh orang-orang non muslim Pak. Ya, biar anak generasi kita ini tidak kenal dengan Urdun tapi penyebutannya Yordan. Sama kayak nama-nama Pak ya, sebagian Sulaiman disebut dengan Solomon, Yusuf disebut Yosef, banyak yang lain, Gabriel. Nah ini hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini Pak ya. Kita ajar ke anak keturunan kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Quraisy ketika datangnya faslun syita, musim panas, mereka pergi ke Syam, ke Palestina, Lebanon, kemana lagi Pak? Suriah dan Yordania. Kenapa Pak nak musim panas nian Ustadz? Karena tadi Urdun, Syam ini Pak, dia turun salju. Salju. Palestina, Suriah turun salju. Kalau datang ke musim panas tidak terlalu panas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Quraisy bersemangatnya untuk mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan untuk bertahan hidup, untuk mencari rezeki, litijaro, untuk berdagang. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Kalimatul Quran, Tafsir wal Bayan li Fadilatul Ustaz Syekh Al-Hasanain Muhammad Makhluk mengatakan, ketika mereka rihlataini wa tarkihim ibadata Rabbul Bait, ya, ketika mereka semangat mencari bertahan hidup, maka Allah ingatkan mereka di ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Apa Bapak Ibu ayat yang ketiga? Falyabudu Rabba hadzal bait, maka hendaklah falyabudu, ingatlah Allah. Ya Pak ya, maka ingatlah Allah, taatlah kepada Allah. Falyabudu, sembahlah Allah, Rabbah, Allah, hadzal bait, maksudnya adalah Tuhannya hadzal bait, Ka'bah, yakni siapa? Allahu Azza wa Jalla. Allah ingatkan ke ayat ketiga untuk orang Quraisy. Jangan beladas pergi musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, nyari duit, nyari rezeki, tapi lupa dengan Allah, lupa beribadah, lupa taat kepada Allah. Diingatkan oleh Allah di ayat selanjutnya Pak wong Quraisy ini. Falyabudu Rabba hadzal bait, maka hendaklah. Tapi jangan salah arti. Ada Pak ya, mahasiswa Pak bertanya, Ustadz, itu kan artinya hendaklah. Berarti siapa yang hendak taat sama Allah. Nah ini hati-hati dengan arti terjemahan Al-Quran. Ya, Pak, itu hendaklah. Berarti hendak kita, hendak galak sudah. Iya dah Pak. Nah ini bahaya pemikiran seperti ini. Harus jelas. Kalau kita melihat dari bahasa Arabnya jelas. Falyabudu, maka sembahlah Allah Rabba hadzal bait. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Quraisy,
diingati oleh Allah kalau dia lupa. Pak, Bu, kita ini ini juga. Kadang kita sibuk mencari rezeki Pak Haji, sibuk begawe, sibuk mencari nafkah, pagi, siang, sore, malam sibuk cari rezeki, hingga lupa sama siapa yang kasih rezeki, hingga kita telat siapa yang kasih rezeki, telat sholat berjamaah, telat sholat 5 waktu, kan kita disibuki dengan perbuatan duniawi Pak. Maka ternyata dari wong Quraisy dulu Allah sudah ingat fal ya'budu, ketika kamu litijaro, berniaga, pergi sana sini, tapi jangan lupa untuk beribadah dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini Pak, kalau sudah kesenangan, asik begawe kata kita tuh, lupa Pak dengan Allah Pak, lupa dengan waktu. Azan kaget bela masih ada gawe, kaget lah masih lama, zuhur jam 12 sampai asar waktunya panjang. Di perjalanan kaget bentar lagi nyampe, galak nunda-nunda Pak. Yang kita kejar tadi dunia nih Pak, begawe nih, belum tentu kita niat karena Allah, ya Pak. Kadang kita ini Pak, itu tadi subuh kesiangan, zuhur kerepotan, begawe tadi Pak, asar Bu masih di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, wassalam, mati dipanggil oleh Allah nak masuk surga ini Pak Haji, model ini. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan Bapak Ibu untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam ayat tadi Allah ingatkan orang kafir Quraisy, ketika sudah pergi ke negara-negara yang lain, litijaro, berniaga, tapi jangan lupa juga fal ya'budu rabb hadzal bait. Jangan lupa siapa yang kasih rezeki ini. Bukan datang secara tiba-tiba Pak, bukan buka pintu ada duit, bukan datang buka pintu ada makanan, ndak kate. Kecuali di Masjid Al-Hakim inilah Pak, alhamdulillah. Pak Haji, datang Ustadz Pawas ada minuman. Alhamdulillah. Sebentar lagi ada ko'o. Insya Allah. Minum dulu Pak ya, Bu. Aku jengok ibu bapak yang sudah minum kan. Sama-sama minum Pak. Yang berasa pula. Karena hidup inilah Pak, ada yang tak rasa, ada yang berasa. Beragam Pak hidup ini Bu. Kalau dia cuman campa hidup, tak lemah hidup di dunia. Harus beragam Pak Bu ya. Tadi aku minum yang aqua, sekarang yang berasa pula kita minum. Alhamdulillah. Ku jingok tadi cak teh susu Pak. Ternyata bandrek. Alhamdulillah. Bandrek ini Pak minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya buahnya jahe Pak Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah Pak kisah dari mandor katakanlah, mandor bangunan, ya kan? Aku tadi itu teringat MC Pak Haji ngomong tadi sebebasan. Jadi aku nyingok jam 6 lanjut ini masih. Ya Pak Lanjut Bu. Lanjut Pak Insya Allah. Kalau masjid yang lain sudah gelisah ini Pak Haji, lah jam 6 ini. Kalau masjid lain sudah gelisah, lah buka peci lah ngabisi minuman. Tapi aku nyingok alhamdulillah Masjid Al-Hakim ini Pak, sami'na wa ata'na kata Pak Haji, sesuai dengan omongan Pak Haji, kami sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mandor bangunan Pak kontrol bangunannya ke lantai 5. Jadi dia jingo pegawainya di bawah Bapak Ibu. Banyak pegawai aku di bawah Akhirnya apa yang dilakukan mandor ini? Aku nak kasih rezeki lah coba dilempar kenyo duit Pak Haji dari lantai 5 itu, nyampak kenyo. Melayanglah duit itu. Nyampak bawah, dapat pegawainya. Nah duit. Langsung kantongi.
Tak tahu lagi pokok ngantongi duit siapa, dari mana, kantong bae pokoknya. Duit ini Pak. Kalau lambat dikit kawan ngambil kaki. Nyampak ke lagi oleh mandor, sikok lagi duit. No duit lagi, ambilnya lagi Pak Haji. Taruhnya lagi di kantong. Hai kata mandor, ini tak beres ini pegawai ini. Saat duit langsung diem. Dari mana datangnya, duit siapa. Sekali itu ambilnya batu kerikil Pak Haji. Ya, Bu. Dari pucuk babitnya batu kerikil itu ke bawah. Kena kepala bapak tadi yang ambil duit tadi. Ambilnya tak kerikil itu Pak? Tidak ambilnya, langsung nyingok. Dari mana kerikil ini nyampak Pak? Jingoknya pucuk. Oh ternyata dari pucuk. Ada mandor yang mabit ke. Allahu Akbar. Itulah juga kehidupan ini Pak. Terkadang kita ini lupa dengan siapa yang kasih kita rezeki. Terkadang kita ini lupa siapa yang membuat kita banyak rezeki. Dari mana harta yang kita dapat ke, dari mana rumah yang kita dapat ke, dari mana mobil yang kita dapat ke. Maka kita harus ingat Allahu Azza wa Jalla Pak. Ya, jangan ketika kita dapat rezeki kita lupa pecah pegawai tadi Pak. Dapat duit, tak tahu dari mana kantong gawe. Ya, tapi ketika mendapat cobaan barulah kita ingat Pak. Oh ya Allah, cobaan itu datangnya dari siapa Pak? Allah. Ternyata datangnya dari mana? Dari Allah. Dapat rezeki tadi, dapat tender, dapat bonus, taunya dari bos tulah gitu nih. Dari kepala sekolah tulah. Tapi kita tidak tahu bahwasannya wasilah bos, wasilah kepala sekolah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutin ayat terakhir, ayat keempat, allazi at'amahu min ju. Allazi at'amahum min ju. Siapa Rabbul hadzal bait tadi? Siapa? Allahu Azza wa Jalla yang apa Bapak Ibu? Memberi orang Quraisy makan, memberi kita makan itu Allah Pak. Min apa? Minal ju, dari kelaparan. Dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan menjaga kita dari rasa takut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Quraisy ini Pak terdiri dari 4 ayat, sedikit ayatnya tapi makna dan kandungannya sangat luar biasa. Mengajarkan kita di dalam kehidupan ini yang pertama untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka akan datang nikmat yang banyak. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, tidak akan datang nikmat yang banyak. Maka yang kedua, kita tetap selalu ingat kepada Allah dimanapun kita Pak ya. Nak begawi di tengah hutan, di sawah, di pasar, sibuk apapun kita, maka kita ingat panggilan Allahu Azza wa Jalla. Karena hidup ini hanya menunggu 2 waktu Pak. Yang pertama waktu panggilan sholat, yang kedua waktu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dari Al-Fakir. Apabila ada kesalahan, Al-Fakir minta maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqdamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggalkan masjid yang penuh berkah ini, meninggalkan majelis yang penuh berkah ini, marilah kita menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan kita seraya bermunajat kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan kita, memohon ampun atas sikap dan perkataan kita. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya niyatus sholih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin, wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawathikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washra suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.